Dabbah adalah salah satu tanda akan terjadinya kiamat besar berupa hewan melata. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti tentang rupa hewan ini. Namun hadis Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan sedikit mengenai ciri-ciri dan tugas dabbah. Mungkin kemunculan dabbah terkesan kurang masuk akal dan sulit dipercaya. Kendati demikian, sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempercayainya, sebab kedatangannya telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan dabbah, sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surat An-Naml ayat 82. Lalu bagaimana ciri-ciri dabbah dan apa tugasnya saat hari kiamat nanti? Karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dabbatul ard atau dabbah, makhluk yang muncul di hari kiamat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dabbat dalam bahasa Arab berarti binatang atau binatang buas raksasa. Dabbat ini sebenarnya berasal dari kata debbe yang bermaksud melata. Perkataan ini sering digunakan untuk binatang dan serangga, sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Namun maksud secara bahasa dabbat al-ard memiliki maksud hewan yang melata di dalam tanah. Dan katanya binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa setelah peristiwa matahari terbit dari barat, dan dia akan bicara pakai kata-kata yang fasih dan jelas. Dan juga dabbat al-ard ini katanya akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman. Namun entah ini benar atau tidak. Nah, selain dari Al-Quran, kemunculan hewan ini juga telah dikabarkan lewat hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi atau dabbah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, masih membahas tentang kemunculan makhluk di hari kiamat, di sisi lain dijelaskan juga tentang hal ini dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surat An-Naml ayat 82. Nah, ayat yang mulia ini menjelaskan kemunculan binatang. Hal itu terjadi ketika manusia telah rusak, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan menggantikan agama-agama yang benar. Ketika itu Allah mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka. Lalu dia berbicara dengan manusia atas hal itu. Nah, para ulama berkata tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, yaitu alaihimul qawlu waqa'a, yang mana maksudnya adalah telah pasti ancaman atas mereka karena perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, kefasikan, pembangkangan, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mentadaburinya dan tidak mengamalkan hukumnya, juga tidak berhenti melakukan kemaksiatan, dan sehingga nasihat tidak lagi bermanfaat, tidak dapat diingatkan lagi dari kedurhakaan. Lalu Allah berfirman, jika mereka telah demikian, maka kami akan mengeluarkan binatang-binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan mereka, yaitu binatang yang dapat memahami dan berbicara dengan mereka. Padahal biasanya binatang tidak bisa berbicara dan mengerti. Hal itu agar dia memberitahukan manusia bahwa apa yang terjadi adalah tanda dekatnya kiamat dari Allah Ta'ala. Dan dengan kemunculan makhluk ini juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya jatuhnya perkataan atau ketetapan atas mereka terjadi dengan wafatnya para ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya Al-Quran. Kemudian beliau berkata lagi, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka bertanya, mushaf-mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimana dengan yang ada dalam dada manusia, yaitu hafalan mereka? Beliau menjawab, Al-Quran akan diambil pada malam hari, lalu di pagi harinya mereka kosong dari Al-Quran, melupakan kalam la ilaha illallah, dan mereka terjatuh pada ucapan jahiliyah juga syair-syair mereka. Hal itu terjadi ketika perkataan ketetapan jatuh atas mereka. Di sisi lain, menurut hadis sahih Musnad Imam Ahmad tentang kemunculan makhluk ini juga dijelaskan, yang mana Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa alaihissalam dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberi tanda cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir. Dan Affan, salah seorang perawi hadis, berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seseorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lainnya berkata, wahai kafir.
Dan berkaitan dengan hal ini, masih dalam Musnad Imam Ahmad, hadis sahih lainnya juga dijelaskan, yang mana Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan keluar binatang, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka, kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian, sehingga ada seseorang yang membeli unta. Lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, dari seseorang yang hidungnya diberikan tanda. Nah, lalu dalam hal ini, seperti apa dan dari jenis binatang apakah binatang bumi atau dabatul ard ini? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang jenis binatang bumi tersebut, dan berikut adalah beberapa pendapatnya. Pertama, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat yang pertama bahwa binatang tersebut adalah unta yang disapi dari unta Nabi Soleh. Dan inilah pendapat yang paling tepat, wallahu alam. Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Beliau berkata, Rasulullah SAW menyebutkan binatang. Lalu beliau menuturkan hadis, di dalamnya ada ungkapan, mereka tidak menggembalakannya, yaitu unta, melainkan hanya bersuara di antara rukun dan maqam, yaitu rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Nah, dari hal ini yang menjadi dalil adalah ungkapan sabda Nabi SAW, yaitu targhaw, sementara ar-roghau adalah suara yang hanya ditunjukkan untuk unta dalam sebuah hadis ini. Nah, hal itu ketika unta Nabi Saleh alaihissalam dibunuh, maka unta yang disapih darinya kabur. Lalu batu terbuka sehingga dia masuk ke dalamnya dan akhirnya menutupinya, dan dia berada di dalamnya hingga keluar dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah berkata, sungguh indah orang yang berkata, dan ingatlah keluarnya unta sapihan dari unta Nabi Saleh yang akan memberikan tanda mana yang kafir dan mana yang beriman. Nah, pendapat Al-Qurtubi yang menganggap pendapat ini sebagai pendapat paling kuat perlu dipertimbangkan, karena hadis yang dijadikan landasan olehnya di dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk atau ditinggalkan hadisnya. Makanya walaupun pendapat ini paling tepat, namun masih perlu diragukan sumbernya. Pendapat kedua, binatang tersebut adalah al-jasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pada kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sementara dalam hadis Tamim radhiyallahu anhu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya al-jasah adalah binatang yang akan keluar di akhir zaman. Dalam hadis tersebut hanya diungkapkan bahwa beliau berjumpa dengan seekor binatang dengan bulu yang banyak. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah al-jasah." Nah, dinamakan al-jasah karena dia mencari-cari berita untuk Dajjal. Demikian pula riwayat tentang keadaan binatang yang menjadi pokok pembahasan kita ini, yaitu pelecehannya kepada manusia atas segala kekufuran yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah. Hal itu menunjukkan bahwa binatang ini bukanlah al-jasah, yaitu dabah bukan al-jasah sama sekali yang mencari berita untuk Dajjal. Wallahu alam. Pendapat ketiga, dia adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang disambar oleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Nah, pendapat ini dinisbatkan oleh Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukil dari kitab An-Niqashi. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan sumbernya, dan disebutkan pula oleh Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Pendapat keempat, ada yang mengatakan bahwa binatang itu adalah manusia yang berbicara, mendebat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran agar mereka berhenti, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan atau hujah yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan atau hujah yang nyata juga. Dan inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, dan jawabannya bahwa jika binatang itu adalah manusia yang mendebat para ahli bid'ah, maka sebenarnya binatang tersebut bukan tanda kekuasaan Allah yang keluar dari kebiasaan, juga bukan merupakan salah satu tanda dari tanda kiamat yang 10. Pendapat tersebut pun mengandung arti berpalingnya manusia dari penamaan terhadap seorang yang alim atau imam, sehingga menamakannya dengan dabbah atau binatang. Hal ini keluar dari kebiasaan dari para ahli bahasa, juga keluar dari sikap menghormati ulama. Makanya pendapat ini tidak sesuai dengan ciri-ciri dabbah jika dilihat dari tanda-tanda kemunculannya. Kemudian pendapat yang kelima, bahwa dabbah adalah bakteri. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa binatang adalah nama jenis untuk semua binatang yang melata, dan bukan hewan tertentu yang memiliki berbagai keajaiban dan keanehan. Dan mungkin saja yang dimaksud dengannya adalah segala macam bakteri yang berbahaya yang telah membuat manusia menderita. Bakteri tersebut melukai, bahkan bisa membunuhnya. Dan ketika melukai seseorang, bakteri membawa pesan berupa nasihat kepada manusia seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah.
kepada agamanya dan menekan mereka untuk menerima hujah. Sebab karena hal ini, contoh tindakan lebih melekat daripada sekedar ucapan, karena di antara makna berbicara adalah melukai. Nah, jadi pada intinya untuk ciri-ciri dabbah atau makhluk melata yang muncul pada hari kiamat, sebagaimana ulama menyebutkan ciri-ciri dabbah tersebut, namun tidak satupun ciri-ciri yang disebutkan ditopang oleh dalil, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang sahih. Maka karena itu cukuplah bagi kita untuk mengimani apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tentang ad-dabbah, tanpa perlu menetapkan ciri-ciri serta mendetailkan jenisnya, karena perkara tersebut termasuk hal goib yang tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian di sisi lain, dalam hal ini Al-Alamah As-Sa'di berkata dalam lanjutan tafsir ayat 82 dari surat An-Naml yang dijelaskan pembukaan video tadi, yang mana artinya Allah dan Rasulnya tidaklah menyebutkan bagaimana wujud binatang melata ini, akan tetapi beliau menyebutkan dampak dan maksud dari dikeluarkannya binatang tersebut, bahwasanya ia adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia ad-dabbah berbicara kepada manusia dengan cara yang di luar kebiasaan ketika telah jatuh ketetapan atas mereka, dan ketika mereka para manusia meragukan ayat-ayat Allah, hingga ia atau dabbah menjadi hujah dan bukti bagi orang-orang yang beriman, dan hujah atau bukti bagi atas orang yang menentang. Hal ini dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Dan demikian adalah sedikit pembahasan tentang binatang melata yang akan muncul pada akhir zaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.